Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman saya di kabinet, ada Bapak Menteri Agama, Pak Yakut, Menteri Kesehatan, Pak Budi, Pak Menteri Kominfo, Bapak Joni Plate, Pak Trenggono, Menteri KKP, Kang Teten, Menteri Koperasi dan UMKM, perempuan cantik Ibu Angela Wamen, Kepala Badan Sertifikasi, dan seluruh ini banyak sekali kementerian dan lembaga yang hadir pada siang hari ini yang merupakan pemilik dari BLU. Mungkin tadi beberapa menteri saya tanya dengan kuis tahu BLU enggak? Menteri Kesehatan yang begitu penuh dengan pengetahuan pun beliau masih belum tahu BLU. Jadi ini merupakan suatu tugas berat untuk menyampaikan apa itu BLU. Mungkin sedikit bercerita Bapak dan Ibu sekalian, kalau para pengelola BLU pasti tahu BLU, tapi pemiliknya, para menterinya belum tentu. Apa bedanya BLU sama Satker atau BUMN gitu. Itu adalah tiga makhluk di dalam keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1 tahun 2004, yaitu mengenai treasury atau perbendaharaan negara, maka pemerintah yang memiliki tugas dan pokok untuk tugas pokok melayani masyarakat itu dapat membentuk atau menerapkan pola keuangan yang lebih fleksibel dari standar keuangan negara dengan menonjolkan pada aspek produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi ini adalah BLU itu bagian dari pemerintah, makanya dia menjadi kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Bedanya dengan BUMN, kekayaan negara dalam neraca kita dipisahkan. BLU ada di dalam neraca kita. Kalau saya sudah bicara neraca, baru Menteri Kesehatan ngangguk-ngangguk dan Pak Trump juga ngangguk-ngangguk. Oh, ngerti neraca. Neracanya masih consolidated, tidak dipisahkan. Namun dia tidak mengikuti pure rezim keuangan negara. Dia masih bagian dari keuangan negara, tapi dia memiliki fleksibilitas persis pada penerapan corporate governance yang seperti BUMN. Jadi kalau bisa dilihat adalah BLU antara BUMN yang kekayaan negaranya dipisahkan dan Satker yang merupakan bagian dari pemerintah dengan fleksibilitas dan fokus kepada tadi produktivitas, efisiensi, efektivitas untuk melayani masyarakat. Maka di dalam BLU ini penekanannya adalah services, pelayanan pada masyarakat. Dia menjadi agent of development. Orang bingung, Pak Kominfo kok punya di sini. Beliau itu kaya banget karena BLU-nya termasuk BLU yang paling besar PNBP-nya di Republik Indonesia. Namanya pun Bakti, yaitu yang mengelola seluruh frekuensi di Indonesia. Kemudian juga untuk berkontribusi pada perekonomian. Kalau di sini ada Pak Teten, Pak Treng, Ibu Angela yang mengelola kawasan, UMKM, KKP, atau bahkan Menteri Agama yang tadi sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian dan juga sebagai lembaga yang collecting revenue. Karena beda dengan pemerintah yang memberikan pelayanan tidak memungut biaya, di BLU dia boleh memungut biaya sesuai dengan standar layanannya, sehingga dia bisa mengumpulkan penerimaan. Dan oleh karena itu dibentuklah menjadi sebuah BLU. Ada BLU yang tadi ditonjolkan di sini, dan kalau sebetulnya dilihat di sebelah sana itu yang menjadi sponsornya, mungkin banyak yang doesn't make any sense. GBK ini adalah BLU. Ini aset masih di dalam neraca pemerintah, tapi
masuk dalam BLU GBK, sehingga GBK bisa menyewakan seperti saat ini, mendapatkan penerimaan sewa dan dikolek kemudian dikelola. Sama seperti di sana adalah LPDP atau Ibu Bakti, kita sudah masukkan kelapa sawit yang di sini adalah Pak Edi di sini sebagai pengelolanya, mengelola pungutan pada sawit dan melakukan program-program di bidang kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat karakteristik BLU, kita melihat dia merupakan instansi negara yang kekayaannya tidak dipisahkan. Dia menyelenggarakan pelayanan umum, namun dengan tata kelola seperti korporasi yang sehat dan baik, tidak mencari keuntungan. Jadi tujuannya bukan profit making, tapi services. Meskipun dia mengelola penerimaan, dan tentu di dalam tata kelola yang baik, kinerja-kinerjanya diukur berdasarkan produktivitas, efisiensi maupun efektivitas mencapai tujuannya. Berbagai fleksibilitas yang dinikmati BLU diatur tetap dalam aturan undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan. Dia memiliki pendapatan yang bisa dipakai langsung. Dia mengoptimalkan aset seperti GBK ini kemudian dimanfaatkan termasuk disewakan. Dia bukan subjek pajak karena merupakan bagian dari pemerintah. Pengangkatan pegawainya tidak mengikuti ASN sehingga dia bisa meng-hire profesional, dan tidak berarti birokrasi nggak profesional tentunya dalam hal ini. Artinya yang non ASN di luar itu. Investasi dan pengelolaan kasnya dia fleksibel berdasarkan standar-standar corporate governance. Ini terutama menyangkut tadi LPDP, lembaga untuk pengelolaan dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, dana untuk pendidikan tinggi, itu semuanya masuk di dalam LPDP BLU. Dan mereka memiliki remunerasi yang tidak sama dengan ASN. Jadi memang memiliki prinsip-prinsip tata kelola korporasi, tujuannya untuk bisa melayani dengan baik dan dengan kinerja yang baik. Nah, demografi atau komposisi BLU itu banyak sekali, dan makanya kalau Pak Budi hari ini hadir, dulu waktu beliau di BUMN ngurusin rumah sakit di BUMN. Sekarang beliau punya banyak sekali rumah sakit, dan tadi kaget kalau ternyata rumah sakitnya banyak banget. Jadi yang paling besar adalah kesehatan BLU 107. Yang kedua, meskipun Mas Menteri nggak hadir, ada wakilnya, adalah di bidang pendidikan. Kalau ini perguruan tinggi, rumah sakit, dan kemudian ada pengelola dana yang tadi disampaikan termasuk kelapa sawit, pengelola kawasan yang tadi termasuk Toba. Kalau tidak salah Borobudur juga akan di-BLU-kan ya, janganlah ya. Dan juga Batam, dan kemudian yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan barang jasa atau memproduksi barang jasa, termasuk KKP, kemudian jasa seperti sertifikat halal dan tempatnya Pak Teten serta yang lainnya. Nah, BLU Expo ini tujuannya untuk mengenalkan pertama kepada pemiliknya, para menterinya dulu. Yang kedua kepada para stakeholder dan masyarakat. Sehingga waktu masyarakat menggunakan jasa BLU, dia tahu bahwa ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Mereka kemudian bisa melihat dan meneliti dan mengakses kualitas efektivitasnya dan boleh menuntut perbaikan. Rumah sakit perguruan tinggi itu adalah bagian atau jendela di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan dua hal paling penting di dalam meningkatkan kualitas SDM kita. Jadi pendidikan dalam hal ini 107 BLU, rumah sakit umum, rumah sakit miliknya TNI, miliknya Polri, makanya di sini ada bapak-bapak yang menggunakan seragam TNI, Polri, itu semuanya dalam bentuk BLU. Mereka melakukan pelayanan yang bisa memungut biaya. Balai Kesehatan dan Balai Bank Kesehatan. Di bidang pendidikan ada 106 BLU dari mulai perguruan tinggi negeri. Biasanya masyarakat kenalnya RSTN, tapi tidak tahu RSTN itu BLU.
Masyarakat mengenal RSPAD, tapi tidak tahu bahwa itu adalah BLU. Atau Rumah Sakit Polri, mereka tahu itu, tapi tidak tahu bahwa dia bentuknya adalah kelembagaannya dikelola sebagai BLU. Demikian juga perguruan tinggi, mahasiswa semua tahu perguruan tinggi itu adalah organisasinya BLU. Dia punya fleksibilitas, namun dia mendapatkan anggaran langsung dari APBN. Dia mendapatkan anggaran, bahkan sebagian dari pegawainya adalah pegawai ASN yang dibayar gajinya oleh APBN juga. Kemudian pengentasan kemiskinan ada 6 BLU, terutama tempatnya Pak Teten untuk UMKM, tempatnya Pak Greng mengenai nelayan, petani hutan yang memberikan untuk pelayanan kepemilikan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah MDR, dan bahkan dana VIP untuk usaha mikro ultra mikro yang berkolaborasi dengan tempatnya Pak Teten. Kemudian kawasan dan infrastruktur serta IT yang tadi setelah saya sampaikan, selain Bakti kita juga punya kawasan Batam, kawasan Kemayoran termasuk Wisma Atlet itu, Sabang, dan industri pariwisata termasuk Elman dan Bakti tadi yang disampaikan, serta untuk ketahanan pangan seperti Badan untuk Pengelola Dana Kelapa Sawit BPDKS, BPDLH yang sekarang kita bicara tentang climate change, itu termasuk BLU yang akan memerankan peranan penting, Lemigas, Tekmira, PPGL, EBTKE. Dan untuk hubungan internasional bahkan pemerintah membentuk BLU, yaitu lembaga yang memberikan bantuan-bantuan pada negara lain. Ini dia mengelola dana abadi atau dana dari APBN, namun bisa dipakai sehingga dananya bisa terus dikelola di dalam BLU ini. Ibu bapak sekalian, kalau tadi kesehatan dan pendidikan yang cukup besar, namun kalau dilihat di dalam keseluruhan Indonesia sebetulnya nggak banyak. Contohnya untuk kesehatan, walaupun tadi Pak Menteri Kesehatan punya banyak jaringan, ada 94 BLU, itu hanya 3% dari ribuan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, 3.102. Jadi kepemilikan pemerintah dalam bentuk persen. Namun pasien itu banyaknya pergi ke tempatnya Pak Budi. Jadi dalam hal ini walaupun hanya 3%, dia melayani 15% lebih dari total pelayanan kesehatan 5,6 juta. Total yang menggunakan layanan kesehatan 36. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya peranannya, lebih besar dari jumlahnya. Untuk perguruan tinggi juga sama, jumlahnya hanya 101 perguruan tinggi yang miliknya atau berbadan hukum BLU. Itu hanya 2,9% dari total populasi perguruan tinggi di Indonesia. Namun dia menerima dan melayani mahasiswa sebanyak 1,6 juta atau 25% dari total populasi. Jadi ini menggambarkan peranannya luar biasa besar. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan BLU itu menjadi pertaruhan karena dia diandalkan oleh masyarakat. Tidak hanya dari sisi tadi pengelolaan tata kelola keuangan itu penting, tapi quality dari pelayanannya, kesehatan, pendidikan atau yang lain yang memberikan pengaruh. BLU kita termasuk yang sekarang ini kita sedang melakukan kegiatan GBK. Ini contohnya sesudah dilakukan dalam bentuk BLU, dia menjadi tertata lebih baik dan PNBP-nya terlihat terkelola dengan lebih baik dari GBK ini. Luas lahan yang ada di sini GBK 279, dan kita lihat dia untuk 2000 bahkan 19 dan 2020 dia mengkolek penerimaan yang cukup besar. Ini merupakan pelajaran yang penting karena dulu Indonesia kita sering punya aset yang kemudian pemeliharaannya besar tapi tidak mengenerate revenue. APBN-nya tidak cukup memberikan pendanaan sehingga akhirnya kualitas asetnya makin buruk. Inilah yang kemudian diminta
dimintakan kepada para profesional pengelola BLU, terutama yang mengelola aset-aset negara, dia bisa kemudian menciptakan berbagai langkah-langkah untuk kemudian asetnya itu bukan hanya terpelihara, bahkan bisa bernilai tambah dan bermanfaat. Namun kalau kita lihat kontribusi BLU di Indonesia yang dari sisi PNBP-nya naik melonjak sangat tinggi dalam hal ini, memang kita berpikir wah BLU dapat penerimaan banyak. Jangan lupa ini mayoritas dominasinya di LPDP yang dananya memang makin besar. Makanya Pak Andi ada di sini yang dia mengkontribut, tapi BLU yang lain tidak komersial, tapi harus tetap efisien. Di dalam hal ini kita melihat bahwa kontribusi BLU dari sisi penerimaan bukan didasarkan pada mencari keuntungan, tapi mengelola untuk menambah atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan BLU secara total mencapai 96 triliun atau 164% dari target. Jadi BLU selama ini selalu di atas target. Dan kalau kita lihat dari Januari sudah lebih di atas target. Ini tentu juga karena terutama kalau kita lihat sebelah kanan didominasi oleh pengelolaan dana. Tapi di bidang kesehatan, pendidikan itu memiliki kontribusi yang besar, terutama pada saat COVID ini. Nilai belanja BLU meningkat menjadi 82 triliun atau 64% dari pagu DIPA BLU. Jadi BLU itu bisa mengkolek dari masyarakat, tapi dia mendapatkan APBN cukup signifikan. Jadi kualitas menggunakan anggarannya juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Perkembangan dari kinerja BLU, terutama kalau kita lihat untuk rumpun pengelola dana dan kawasan serta barang jasa lain, ini terlihat di sini. Dari sisi kemampuan untuk menghubungkan 57 kabupaten kota, ini Pak Joni Plate, ada anggarannya di Kominfo, tapi nggak cukup, maka Pak Kominfo, Pak Menteri minta BLU Bakti untuk melakukan terutama konektivitas pada saat kita mendapatkan musibah seperti pandemi. Itu menjadi sangat penting IT sistem, sehingga Pak Menteri Kesehatan bisa tracking berapa jumlah kasus di mana dan kemudian laporannya just in time. Mestinya diharapkan begitu, berapa sudah divaksin, berapa jumlah kasus, berapa dites. Itu sangat penting terutama pada saat kita menghadapi hal-hal seperti pandemi ini. Namun juga kita melakukan berbagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi seperti pelaksanaan proyek strategis nasional, penyelesaian 52 jalan tol melalui Elman, pembelian tanahnya, bendungan dan irigasi, 8 jalur kereta api, 1 pelabuhan, dan tentu untuk memulihkan sektor pariwisata dengan berbagai mekanisme dan instrumen APBN, termasuk memberdayakan dan menguatkan BLU terutama di kawasan pariwisata. Ibu bapak sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan kebijakan mengenai BLU dalam hal ini pada saat kita menghadapi pandemi COVID memang difokuskan untuk mengatasi pandemi, namun juga untuk menolong dan melindungi masyarakat secara sosial dan juga memulihkan ekonomi. Jadi terlihat tahun 2020 ini kita didominasi oleh BLU terutama kesehatan, namun juga BLU-nya Pak Teten menjadi frontliner untuk memberikan bantuan sosial atau bantuan produktif yang juga berelemen pada bantuan sosial. Dan kita tentu mengharapkan IT system menjadi backbone. 2021 ini kita akan terus meningkatkan agar BLU menjadi institusi yang memberikan pelayanan yang makin affordable dan available serta sustainable. Artinya masyarakat bisa menjangkau yang ingin mendapatkan pelayanan tadi seperti pendidikan, kesehatan maupun yang lain. Namun juga keberadaan dan availability-nya harus cukup merata di masyarakat, dan dari sisi keuangan harus sustainable dari BLU-nya itu sendiri.
rumah sakit yang sekarang ini mendapatkan banyak sekali dukungan karena dalam kondisi pandemi. Kita harapkan Pak Budi nanti post pandemi dia akan tetap bisa sustainable dan resilient atau berkembang terus. Dan juga untuk berbagai kegiatan yang mungkin pada situasi pandemi ini extraordinary, pada saat nanti kembali ke non extraordinary kita harapkan BLU akan tetap berjalan, terutama yang pada masa-masa pandemi melakukan hal luar biasa tetap bisa dijaga sustainabilitasnya. Untuk tahun 2022 kita lihat belanjanya akan mencapai 78,8 triliun, naik terus dari tahun ke tahun, dan ini di dalam rangka untuk terus mendukung pemulihan ekonomi. Apakah itu di bidang kesehatan, apakah itu di bidang perlindungan sosial, di bidang pendidikan maupun pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur IT. Ke depan kita berharap BLU akan makin dikelola secara baik, profesional, transparan, dan bahkan bisa menciptakan SDM yang punya skill management leadership yang baik. Kita bahkan berpikir bahwa bisa melakukan revolving door antara ASN dengan BLU sehingga menciptakan suatu dinamika positif. Pelayanan menjadi sangat penting dan inovasi berdasarkan teknologi dan teknologi digital menjadi sangat penting juga. Dan tentu kita berharap tata kelolanya makin baik. Tadi Pak Hadianto mengatakan kita bahkan ingin membuat BLU itu menjadi bisa di-rating sehingga dia mampu untuk seperti korporasi. Karena mereka sebetulnya basically seperti korporasi tapi tidak dipisahkan kekayaannya dari negara. Untuk mendukung berbagai reform, Pak Menteri Kesehatan sudah bicara akan melakukan reform di bidang kesehatan. Kami siap, dan oleh karena ini hari ini kita akan melakukan MOU. Kemudian juga untuk mendukung perbaikan pelayanan di bidang kesehatan. Berbagai MOU hari ini tujuannya adalah supaya BLU juga bersinergi. Sama dengan para menteri bersinergi, kementerian lembaga, BLU-nya juga bersinergi. Kadang-kadang kalau kita lihat dengan sinergi hasilnya jauh lebih baik dan lebih powerful. Ini kalau nanti di bidang rumah sakit jaring program rumah sakit nasional, Pak Budi memiliki kepentingan sangat besar. Kita sebagai pendukung nih Pak Budi dalam hal ini. Kalau Pak Menteri Agama mengenai tadi pelayanan sertifikat halal, ini juga menjadi salah satu penting, kami mendukungnya, termasuk dari yang lain. Kalau tempatnya Bu Angela untuk kawasan pariwisata, kita juga mendukungnya di dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi. Demikian juga untuk bidang pendidikan dengan menggunakan IT, di mana Pak Joni Plate menjadi salah satu yang menciptakan infrastruktur yang sangat penting untuk infrastruktur dasar maupun infrastruktur untuk pemulihan ekonomi. Jadi kami tutup dengan harapan bahwa Expo ini bisa memberikan makin banyak edukasi maupun informasi kepada seluruh stakeholder, termasuk shareholder utamanya yaitu para menteri, kementerian lembaga, terhadap pentingnya BLU di masing-masing kementerian lembaga, sehingga mereka bisa terus membimbing dan meningkatkan pelayanan dan kualitas BLU ini. Tentu kita berharap BLU terus melakukan inovasi agar mereka terus menjadi institusi yang tadi tidak hanya tata kelolanya baik, namun kreatif, inovatif, dan terus menciptakan berbagai pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya juga berharap sebagai Menteri Keuangan, meskipun BLU diberikan fleksibilitas, tata kelolanya dari sisi keuangan dan manajemen harus tetap akuntabel dan baik, transparan, sehingga ini adalah bagian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan negara yang baik. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di sini maupun nanti di virtual, dan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, terutama para menteri, pimpinan lembaga yang terus memberikan dukungan bagi BLU untuk dikelola secara baik di dalam rangka melayani masyarakat
dan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Saya selalu menutup dengan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Caranya berikan yang terbaik. Salah satunya ya BRU ini memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia berikutnya sekaligus yang juga kita tunggu-tunggu. Marilah kita simak arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi.